Waalaikumsalam. Satu. Baik teman-teman, malam ini karena pemateri kita sudah datang, adapun tema kita pada malam hari ini adalah pemuda yang berperan bukan pemuda yang berperan. Karena minggu lalu kita udah membahas tentang hijrah. Hijrah itu harus bagaimana sih kemarin tuh? Tema kita ini berhubungan gitu. Setelah kita hijrah, apa sih yang akan kita berikan untuk agama kita? Mungkin silakan Umi memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bismillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya akhirnya setelah molor 1 jam dari waktu yang dijanjikan, akhirnya kita bisa bertatap muka. Apa yang perlu diperkenalkannya? Nama Umi Rizky Afianti, alamat di Pringgabaya. Umi adalah ibu dari 4 orang putra putri. Yang paling besar sudah semester akhir ya, semester akhir di kehutanan, kemudian 2 orang putri yang masih SMP dan SMA, yang terakhir putra kelas 4 SD. Kegiatan sehari-hari Umi sebagai ibu rumah tangga biasa saja, yang pekerjaannya sama dengan emak-emak lainnya. Ya, malam ini diminta untuk apa ya, sekedar cerita mungkin deh ya, sharing-sharing tentang pengalaman Umi seperti apa tidak gitu. Mudah-mudahan pengalaman Umi bisa diambil manfaatnya nanti ya. Amin. Kita sama-sama belajar. Oke. Bisa aja mungkin deh perkenalannya. Baik, terima kasih Umi. Mungkin Umi bisa menjelaskan menurut pandangan Umi, pemuda sekarang itu seperti apa sih gitu? Ya baik. Sebenarnya memang saat ini tidak sedikit ya remaja Muslim yang menutup diri dari masyarakat. Dan sebenarnya itu adalah salah satu fenomena yang akan dilalui, salah satu fase yang akan dilalui dari fase remaja menuju dewasa ya. Itu adalah salah satu, diantaranya ada yang gagal move on dan lain sebagainya. Dan ada banyak faktor sih yang menyebabkan para remaja saat ini seolah menarik diri. Di antaranya pertama itu adalah rasa tidak percaya diri ya. Maksudnya bukan rasa tidak percaya diri, rasa tidak percaya kepada orang lain dan lingkungan. Hal ini mungkin bisa terjadi karena pernah kecewa mungkin. Misalnya nih, kita ikut satu komunitas. Tahu-tahu dalam komunitas itu ada seorang yang ternyata sifat atau kelakuannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi itu kemudian membuat kita menjadi kecewa sehingga kita merasa percuma lah seperti itu ikut komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah ini juga tidak dibenarkan oleh agama ya, merasa orang itu tidak selevel dengan kita gitu. Dan biasanya orang-orang seperti ini lebih suka di belakang panggung. Artinya misalnya nih ada bencana atau apa, dia sih lebih sukanya hanya infak saja gitu, infak ya sudah gitu kan, tanpa tergerak hatinya untuk ikut turun langsung membantu saudara-saudara yang lain. Kemudian tidak mau ambil bagian ya dalam kegiatan atau apapun itu dalam masyarakat. Kemudian hal ini sangat bertentangan ya, dilarang oleh Allah karena tentunya Allah tidak membedakan hambanya. Tidak ada kita yang merasa lebih baik daripada hamba yang lain. Hanya ada satu yang membedakan kita di mata Allah adalah masalah ketakwaannya. Tidak ada jenjang antara manusia. Tidak ada istilahnya kalau zaman feodal itu tidak ada kasta ya.
kasta tidak ada dalam agama kita. Hanya yang membedakan hanya adalah ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan remaja sekarang itu banyak menarik diri adalah rasa rendah diri atau pesimis seperti yang tadi. Yang kedua tadi merasa lebih tinggi dari orang lain. Sekarang yang ketiga merasa selalu kurang dari orang lain. Jadi merasa kalau bergabung itu apakah aku ini mampukah, sanggupkah, atau bisa mengikutikah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat mereka akhirnya merasa kecil hati untuk kemudian terjun dan berkecimpung dalam sebuah komunitas. Bahkan tidak hanya komunitas, berkecimpung di tetangga saja seperti itu, seolah-olah ya menutup diri seperti itu ya, karena rasa rendah, insecure mungkin kalau bahasanya sekarang ya, bahasa anak-anak budaya gitu ya. Dan hal seperti ini ya, yang memandang rendah diri sendiri ini juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di sana dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kita tidak ini ya, tidak boleh rendah diri dengan misalnya suku Jawa nih kayaknya orangnya ini deh gitu kan. Sementara kita suku Sasak ini kayaknya lebih rendah dari mereka. Itu yang tidak bisa seperti itu ya. Kita harus menghilangkan rasa seperti itu. Kemudian kita harus sering-sering mengingat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat bila kemudian kita hanya mengurung diri di dalam rumah, merasa insecure, merasa lebih tinggi dari orang lain? Kita tidak bisa kemudian menuangkan kreativitas kita. Siapa tahu kita ternyata punya kelebihan yang belum kita sadari sebelum kita terjun ke dalam sebuah komunitas. Karena di dalam sebuah komunitas tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sifat, watak, karakternya berbeda-beda. Dari sana kita bisa juga menilai diri kita, kemampuan kita apa sih sebenarnya, dan teman-teman yang lain juga bisa menilai kita, oh bahwa ini sebenarnya kelebihannya di sini. Nah, bila kemudian komunitas kita bergerak di bidang apa, kita bisa ditempatkan di pos-pos yang memang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian kita tersebut. Jadi gitu ya. Jadi itu mungkin ya penyebabnya. Itu mungkin deh ya sebenarnya yang menyebabkan remaja sekarang sih kadang-kadang banyak yang menarik diri. Apalagi kemudian sekarang dengan adanya gadget ya. Gadget itu membuat orang merasa meskipun di dalam rumah, tapi seolah-olah berkelana ke sana kemari, punya banyak temen, tapi temennya hanya di dunia maya saja. Ini melihat orang di tempat tidur terus seperti itu kan, like ini gitu kan. Itu juga mungkin remaja sekarang harus lebih menyadarkan diri bahwa kehidupan itu tidak hanya sebatas dengan dunia maya. Dunia nyata itu jauh lebih menantang dan lebih harus kita hadapi daripada dunia maya itu sendiri gitu ya. Ini itu deh ya. Kalau menurut Umi sih kenapa sekarang banyak remaja fenomenanya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya sekarang sih, dari dulu juga seperti itu. Zaman Umi juga seperti itu ya. Jadi memang suatu seperti yang tadi itu adalah merupakan fase dari remaja menuju dewasa, gitu ya. Dengan faktor-faktor itu yang sudah Umi jelaskan itu kan sekarang tuh kita tuh di media sosial gitu ya. Kadang kita berpikiran seperti ini. Saya sebagai anak muda ya Umi. Kadang kita berpikiran orang yang di dekat kita yang seharusnya untuk mensupport atau apapun itu, kadang tidak peka dengan hal itu Umi. Mungkin bagaimana tanggapan Umi, kadang kita kan sebagai manusia ini butuh support gitu. Entah itu dalam
Kadang kita memikirkan yang lebih dekat tuh di dunia aja gitu. Gitu sih yang kita rasakan sekarang. Tapi dunia nyatanya tidak mensupport. Iya. Oh, iya misalnya, memang banyak sih di antara teman-teman yang mungkin yang aktif ya, misalnya banyak aktif, cuman keluarga kadang-kadang masih berpikiran seperti tadi feodal misalnya, ngapain sih anak perempuan ikut seperti itu gitu ya, anak perempuan itu tugasnya di rumah misalnya seperti itu kan. Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya tidak perlu kita mungkin terlalu banyak kata, mungkin hanya perlu kita tunjukkan dengan diri kita sendiri gitu, tunjukkan bahwa dengan kita berkomunitas, kita itu bisa menjadi lebih baik gitu kan. Bukan malah sebaliknya, berkomunitas dengan yang tidak. Jadi bagaimana orang tua juga mau mensupport, lingkungan juga mau mensupport, kalau kemudian komunitas yang kita ikuti, komunitas yang memang tidak membawa hal-hal kebaikan pada diri kita, seperti itu ya. Jadi perlu dibuktikan ya, perlu dibuktikan, karena orang tua juga pasti melihat anaknya, pergaulannya, dengan siapa bergaulnya, seperti itu kan. Itu saja sih sebenarnya, kalau menurut Umi sih. Mungkin bisa memberikan tips and triknya bagaimana untuk berkomunikasi sih, komunikasi dengan orang tua terutama kan kadang pemikiran orang tua dengan kita itu pasti jauh berbeda gitu. Dengan pengalaman orang tua kita kadang misalkan kita mau ikut ini nih, orang tua bilang ini yang saya alami ya. Kembali lagi, orang tua tuh bilang ngapain sih ikut ini, fokus aja sama diri sendiri gitu katanya. Mungkin ada tips and trik dari Umi. Gimana ya, kalau Umi sih dulu alhamdulillah orang tua sangat mensupport ya, dari SMP, SMA, kemudian pada saat kuliah ya, apalagi sekarang suami ya, kemudian lingkungan itu sangat alhamdulillah sangat mensupport. Jadi mungkin yang perlu kita, apalagi tapi harus tetap mengedepankan adat kepada orang tua ya, jangan gontok-gontokan dengan orang tua lah, seperti itu. Harus dengan tetap kelembutan, memberi penjabaran, memberikan pandangan kepada orang tua. Namanya orang tua, ya. Selalu ada rasa khawatir, walaupun anaknya sudah besar. Umi aja walaupun sudah tua masih tetap dianggap anak-anak sama orang tuanya, kayak gitu kan. Jadi kita juga harus berlapang dada, berbesar hati. Mungkin sebenarnya orang tua itu tidak mau kita terlalu banyak keluar, mungkin ya istilahnya. Kalau memang itu tidak bisa, ayo kita ini pertemuannya banyakkan di rumah gitu kan, banyakin di rumah kegiatannya, kemudian membahas apakah gitu kan. Kalau orang tua melihat oh ternyata teman-temannya anakku ini ternyata lingkungannya baik, seperti itu, menghasilkan sesuatu, mungkin dengan begitu orang tua hatinya akan terbuka juga. Dan satu yang harus diingat, kalau orang tua tidak redo ya tidak usah dilakukan, seperti itu kan. Bukankah ada sebuah kisah pada saat ada anak muda yang sangat ingin menuntut ilmu ya, sangat ingin menuntut ilmu karena berpegang bahwa ilmu itu adalah wajib. Cuman pada saat diketahui bahwa dia mempunyai seorang ibu, kemudian dikatakan bahwa kewajibannya untuk merawat ibunya itu jauh lebih besar daripada kewajibannya untuk menuntut ilmu, seperti itu ya. Jadi itu bukan berarti kita menarik diri, tidak masuk dalam hal remaja yang menarik diri karena tidak mau berkomunitas, bukan seperti itu dia. Kalau alasannya adalah orang tua, dan alasan orang tua itu adalah memang betul bisa kita ambil sisi baiknya, harus dipertimbangkan juga. Intinya sih sebenarnya harus dibuktikan orang tua itu karena pemikiran beliau itu bukan sempit sebenarnya. Pemikiran orang tua itu hanya memikirkan anaknya. Jadi ya rasa, apalagi biasanya nih muslimah ya, kita perempuan ya, di zaman yang sekarang ini subhanallah, dengan segala macam kejadian di dunia ini, jadi wajar lah apabila orang tua seperti itu. Jadi kita harus bersabar juga, karena memang dakwah yang paling berat itu ya di keluarga sendiri, seperti itu ya. Bukankah banyak sudah contohnya ya di para ulama besar, bahkan di para nabi, seperti itu. Mendakwakan keluarga itu adalah hal yang paling berat. Itu mungkin Dik ya.
Baik, Umi, mungkin gini Umi, dengan zaman yang sekarang ini tuh anak-anak muda itu jarang yang mau ikut komunitas, apalagi komunitas yang berbasis Islami gitu. Lebih mengarah ke itulah ke cinta, itu bucin-bucin itu media sosial, apalagi dengan adanya perkembangan media sosial ini sangat pesat banget gitu. Sehingga kita sebagai umat muslim itu tidak bisa untuk menyetop hal itu kan Umi ya, tapi kan bagaimana sih cara kita untuk menggait mereka itu gitu. Lumayan sulit soalnya. Ya, betul. Betul sekali. Umi juga sampai sekarang masih apa ya, masih bertanya-tanya ya, menjadi satu pertanyaan di dalam hati Umi. Kenapa sih sulit sekali mengajak remaja-remaja sekarang itu untuk berkomunitas di dalam komunitas-komunitas Islami ya, yang ya mungkin lebih, apalagi dengan fenomena drakor lah, yang inilah, yang itulah ya, jadi sulit sekali. Untuk mengadakan kajian aja misalnya, yang diadakan 1 bulan sekali aja, itu untuk menghadirkan audiens yang di atas 10 orang aja, sangat sulit. Apalagi kemudian komunitas yang notabene harus orangnya harus aktif ya, maksudnya berkesinambungan seperti itu ya. Nah, jadi memang kita harus tidak boleh menyerah, harus tetap mengajak kepada kebaikan ya, amar ma'ruf nahi munkar. Harus tetap dengan sabar, kembali lagi dengan apa namanya, memperlihatkan hasilnya. Kemudian juga kadang-kadang orang-orang jadi agak enggan ya, karena kadang-kadang kita yang sudah merasa diri sudah hijrah itu terlalu mengeksklusifkan diri. Kembali lagi tadi ya, seolah-olah kita yang sudah berhijrah ini sudah lebih dari teman-teman yang lain, yang sudah menganggap apa namanya, jilbabnya lebih panjang dari teman-teman yang lain, memandang teman-teman yang masih pakai jilbab Paris itu tidak selevel dengan dia. Padahal bukan seperti itu. Kalau diingat, kita pun pernah berada di posisi mereka pada saat memang belum terketuk hatinya. Jadi tidak usah merasa eksklusif lah seperti itu ya. Ayo berdakwah bisa dengan apa saja, dengan pakaian kita, dengan adat kita, bahkan adat itu jauh lebih utama dari ilmu ya. Di mana para ulama itu rela mengorbankan waktunya lebih lama daripada untuk mempelajari ilmu itu sendiri. Jadi adat kita juga dalam mengajak ya. Jadi harus sabar, seperti komunitas kita ini aja, komunitas muslim produktif ya. Kita sudah launching lah ya istilahnya. Ini sudah berapa bulan deh ya, sudah lama sekali ya. Udah beberapa kali mengadakan kegiatan, ya bisa dikatakan lah ternyata jauh di luar ekspektasi kita ya, teman-teman yang untuk ini. Ya kita hanya bisa meminta kepada Allah supaya teman-teman yang lain dibukakan hatinya seperti itu ya, agar bisa tergerak hatinya untuk ini ya, show off, untuk menunjukkan dirinya, mungkin ya, ini loh remaja muslim sekarang gitu. Dan seperti tadi ngajaknya itu jangan seperti ini ya, karena kadang-kadang orang menilai dari pakaian kita juga, karena banyak juga orang yang berpakaian seperti kita kemudian dicapnya selalu apa ya, selalu tidak baik gitu kan. Udah pokoknya kalau berpakaian gini itu larinya ke mana gitu kan, seperti itu. Oke, paham. Jadi, ya seperti itu kan. Nah itu yang mungkin perlu pembuktian. Jadi kita yang memang sudah berada di komunitas ini, walaupun mungkin hanya segelintir, ini yang harus aktif sebenarnya. Misalnya Dek Huda ini, kemudian Dek Ian, ada Dek Maini kan, ada Dek Linda. Walaupun berempat, ayo terus kita ngadakan kegiatan yang kemudian orang lihat ya, orang lihat hasilnya. Kalau Umi sih bilang jangan terlalu banyak mengadakan yang online ya, yang pertemuan-pertemuan virtual ya. Kita lebih harus turun sekarang ya, harus turun, langsung turun ke masyarakat.
yang bisa dilihat seperti itu. Karena bagaimanapun masyarakat di Lombok Timur di sekitar kita ini masih tetap berpegang pada apa yang dikatakan oleh orang tua kita, ya. Jadi kalau orang tua melihat, itu nakno komunitasnya ternyata bagus gitu kan. Jadi ya ini. Jadi memang bagus juga yang seperti ini. Tapi bisa dihitung lah remaja-remaja juga yang hanya gadget itu, punya Instagram, yang dilihat itu hanya yang apa namanya deh ya? Mereka Ya lihat. kayaknya yang keilmuan itu, yang ini agak kurang menarik gitu. Kalau Umi sih menganggapnya seperti itu, makanya KMP, ayo, walaupun hanya kita berlima gitu kan, ada apa, kita nggak perlu mungkin menjelang Ramadan, yuk kita adakan kegiatan cuci mukenah di musola-musola gitu kan, yuk kita ambil mukenah yang ada di sana, kita cuci bersih nih, bawa ini bendera KMP ini loh, komunitas muslimah di Lombok Timur, di Pringgabaya ini seperti ini, yang nyata lah seperti itu ya. Itu sih sebenarnya ya, kalau dari Umi ya. Nah, Tiang sepakat dengan perkataan Umi yang tadi itu bahwasanya kita terutama di komunitas kita mungkin kita itu bukan mengupgrade sih, lebih ke kurang luas aja, kayak keluarnya kurang luas aja gitu. Tiang juga punya komunitas muslimah juga ini di Lombok Timur juga. Komunitas di Lombok Timur tuh ketika kemarin itu banjir, mereka langsung turun dan lumayan banyak banget isinya gitu. Nah, kemarin kita sempat diskusikan sama Kak Indah, kemungkinan kedepannya ini kita bakalan buat program-program baru gitu. Ya, walaupun sekarang memang era digitalisasi ya, tapi tetap saja karya nyata itu selalu ditunggu oleh orang ya. Seperti yang itulah. Hal-hal yang sederhana tapi menyentuh hati gitu ya. Karena kan kita skupnya ini kita jangan terlalu inilah, memang kita harus bermimpi besar, berharapan besar. Tapi ini kan kita baru lahir istilahnya ya, baru belajar untuk jalan. Jadi yang harus kita prioritaskan adalah yang di sekitar kita dulu. Yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raih. Jadi yang sekitar kita aja dulu, kalau Pringgabaya dan sekitarnya, ayo Pringgabaya dan sekitarnya. Di samping juga memang untuk keluar mungkin itu untuk network ya, istilahnya ya. Untuk mencari teman-teman kerja, siapa tahu kita butuh donatur kah atau apa, itu memang diperlukan. Makanya kan di KMP itu ada bidang-bidangnya kan seperti itu. Cuman ya kalau Umi sih tetap kita bagusnya itu turun ya, apapun turun. Bentar lagi Hari Ibu, kemudian menjelang ini bentar lagi Ramadan kan, itu mungkin bisa dibikin planningnya dari sekarang. Nah, di anak muda sekarang itu fenomenanya itu banyak ustadz muda yang berdakwah, ustadz muda itu di sosial media. Nah, tetapi anak-anak muda sekarang itu kayak menggolu-golukan mereka bahkan gitu. Entah itu karena ketampanan atau karena keilmuan gitu. Makanya sempat disinggung ini sama ada salah satu ustadz muda sempat disinggung mengenai hal itu. Umi gimana, Umi? Apa sih yang salah sebenarnya terhadap itu gitu? Mungkin hedonisme kayaknya ya. Remaja selalu banyak berkiblat ke arah barat. Maksudnya ke kehidupan itu loh, kehidupan ke barat-baratan itu gitu kan. Jadi yang menjadi kiblat mereka adalah ketampanan, fisik, dan segala macamnya ya, yang hanya tampak secara lahiriah. Dan sekarang pun memang bukan hanya anak mudanya ya, para orang-orang dewasa pun agak kritis juga. Misalnya ada kajian orang-orang seperti Umi misalnya yang menyampaikan yang memang basicnya tidak ada sama sekali, di embel-embel itu tidak ada basic agamanya gitu. Kadang-kadang dipertanyakan, ini basic yang menyampaikan ini
apa sih gitu, tamatan pesantren mana sih seperti itu kan. Padahal kalau kita berpegang pada sampaikanlah walaupun satu ayat seperti itu kan, itu yang kita berpegang di sana. Kalau kemudian orang tua beranggapan seperti itu, kemudian remajanya seperti tadi apa ya, lebih mendewakan ketampanan ustadz-ustadz seperti itu kan, kajiannya tidak ada yang masuk, yang disampaikan cuma dapatnya itu saja, ya itu. Maaf Umi, sinyalnya Oh iya, iya ini agak ini nih. Oke, ya sinyalnya udah, kurang jelas. ya gimana dia dek, sudah kedengeran? Udah kedengeran. Maaf ya teman-teman, mungkin ada kendala teknis dari Umi. Kita tunggu sebentar. Baik, dari pemaparan Umi yang tadi, bahwasanya kita tuh sebagai anak muda, kita itu harus merubah peradaban ini gitu. Peradaban dalam artian apa? Kita itu harus, maaf ya teman-teman, bentar dulu. Dia keluar masuk ini dek. Udah, lanjut Umi, udah jelas. Dia apa namanya, keluar masuk ini gimana ya? Mungkin sinyal kayaknya. Kayaknya sih. Maaf teman-teman, karena ada kendala teknis. Sekali lagi kami dari KMP meminta maaf. Dari penjabaran yang tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya kita sebagai anak muda harus terus berubah-berubah dalam artian apa? Kita harus merubah peradaban. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus memperbaiki diri, terutama yang kedua yaitu mari kita berkomunitas ini, berkomunitas apa aja yang penting, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang sekitar kita, dan baik untuk sesama manusia. Seperti yang sudah disebutkan tadi sama Umi itu, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita nunggu Umi dulu teman-teman. Kita sebagai anak muda harus terus memperbaiki diri, terus untuk biar bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Seperti yang faktor-faktor disebutkan sama Umi, yang pertama, kita itu harus
Baik teman-teman, karena tadi ada kendala teknis, mungkin kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Kita akan bertemu nanti di kajian-kajian selanjutnya. Tetap semangat, tetap menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah stay yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mendengarkan kami dalam hal menyampaikan kebaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dijelaskan tadi sama pemateri kita. Mungkin kesimpulan terakhir, closing statement dari saya yaitu, jadilah anak muda yang berperan, bukan jadi anak muda yang berbaperan. Dalam artian apa? Kita itu harus menjadi anak muda yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang sekitar kita, dan bermanfaat untuk bangsa dan agama kita terutama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.